Saya ingin menyampaikan begini, Pak. Indonesia ini negara yang luar biasa, ya. Negara yang sangat ditakuti kebangkitan umat Islamnya. Ini harus dipahami, Pak. Karena potensinya luar biasa Indonesia ini. Ya, umat Islamnya ada sekitar 200 juta lebih. Maka yang ditakutkan dari umat Islam Indonesia adalah kalau mereka punya keinginan untuk bersatu. Kalau umat Islam di Indonesia punya akidah yang benar, kalau umat Islam di Indonesia punya kesadaran untuk menerapkan syariat Islam, itu sangat ditakuti, ya, oleh musuh-musuh Islam, oleh negara-negara besar. Maka yang ingin saya katakan tadi bahwa penyebaran paham-paham yang nggak benar tadi, paham-paham yang liberal tadi, ya, diantaranya dengan mengatakan semua agama sama, kemudian Allah tidak perlu dibela, Islam itu tidak mempunyai kebenaran yang mutlak, dan seterusnya. Itu adalah, saya katakan itu proyek, ya, itu agenda, proyek atau agenda dengan dana besar, memang yang bertujuan agar umat Islam ini tidak punya pemahaman yang benar tentang agamanya. Dan ini akan berbahaya buat kita, Pak, karena kita nggak punya kekuatan apa-apa. Resikonya adalah kalau kemudian di antara kita, keluarga kita, anak-anak kita misalnya, ya, ini kan program jangka panjang, ini proyek jangka panjang. Kalau ada di antara orang-orang yang kita cintai misalnya, mudah-mudahan kalau kita tidaklah, itu kemudian sampai terjerumus ke dalam akidah yang tidak benar. Ya, sehingga akhirnya mereka bisa jadi memusuhi agamanya sendiri, bisa jadi kemudian mereka tidak mempunyai akidah yang sahih, ya, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya saya mengatakan ini ada sumbernya, Pak. Jadi kalau Bapak yang biasa buka-buka Google itu coba buka, ya, RAND Corporation, RAND Corporation, itu strategi bagaimana menghancurkan umat Islam Indonesia itu ada di situ semua. Ya, itu sebenarnya sudah sejak tahun awal 2000-an itu. Ya, bagaimana strategi mengadu domba umat Islam Indonesia, bagaimana menghancurkan citra ulama, itu ada semua di situ. Bagaimana umat Islam ini supaya tidak mempunyai akidah yang benar, ya, itu ada di situ. Jadi umat Islam di Indonesia ini digolongkan menjadi empat golongan. Ada Islam radikal, ya. Jadi Islam radikal itu orang-orang Islam yang ingin menerapkan agamanya dengan benar, itu disebut Islam radikal. Kemudian ada istilah Islam moderat, Islam liberal, dan Islam tradisional. Dipetakan menjadi 4 ini, Pak. Ya, nanti selebihnya Bapak lihat sendiri kalau mau nyari, ya, bagaimana strategi menghancurkan umat Islam di Indonesia.